2018 ke belakang tuh masih ada bodoh-bodohnya lah. Lewat 2018 kayak ada sesuatu, atau karena COVID ya, nggak tahu. SDM anak-anak ini yang masih muda ini emang super speed yang jadi produksian apapun pinter gitu. Produksian apapun tuh wah ini kekejar nih, luar negeri itu kekejar gitu. Iya, Kan kita bisa ngebedain kan iya, CD abis nyetel Coldplay sama yang dari Indonesia misalkan. Iya, dibarengin. Jomplang gitu kan Iya, kalau gitu dulu kan. jomplang kan. Kalau sekarang tuh 2018. Bisa. Nah, maksud Kang Ot 2018 kekejar udah Kang Ot ya. Tamu hari ini spesial sekali teman-teman. Ini jujur aja sebenarnya kalau sama Koil udah ngikutin Kang dari lama Kang. Jujur zaman Blacklight sih tapi Kang ya. Enggak dari 93 Kang, dari 94 From Nowhere enggak ngikut tuh Kang. Jujur aja. Tapi kan era Koil tuh Blacklight jujur aja kalau gua pribadi orang Kalimantan Timur Kang. Jadi kalau zaman Kalimantan Timur juga ada Kang Denny ya, dari kuburan yang Kang Denny ya. Waktu di Kalimantan Timur tuh aliran yang masuk itu nyangkut ya Kang ya? Sebentar Kang, maaf Kang ya. Mas studionya kecil Kang, emang begitu Kang. Udah itu kursinya. Nah ya udah, nah itu dia. Nah jadi waktu zaman di Kalimantan Timur di Samarinda itu tuh kayak zaman di Bandung kan, Bandung nih skenanya inilah besar ya kan soal musik kan. Kalau British kan pasti kita dengerinnya Pure Saturday gitu. Zaman HC dulu Pupen pasti, wah ada HC Pupen gitu. Kalau punk yang paling nyebar itu Rocket Rockers. Nah kalau industrial metalnya itu Koil udah pasti. Jadi album itu tuh nyampe Kang Kalimantan Timur Kang. Memang nggak kita tuh dapetin kasetnya itu emang susah, nggak segampang itulah tahun 2007 2006 itu. Cuma memang perjuangan kita mendapatkan, oh ini band-band Bandung nih paling keren gitu. Kayak udah ada kiblatnya masing-masing gitu Kang. Aliran lu apa British? Oh Pure Saturday, coba lu dengerin gitu-gitu Kang zaman dulu. Kalau kuburan apa ya Kang Den? Alirannya pas awal-awal tahun berapa Kang kuburan tuh Kang Den? Kuburan itu sebenarnya lahirnya 2001 dari kampus 2001. Oh Unisba tuh ya? Enggak, Unpar. Oh Unpar. Jadi basicnya itu dari Unpar sebenarnya, anak-anak Unpar udah gitu yang suka main-main kabaret kayak gitu. Nah udah gitu manggung di acaranya Unpar, udah gitu pas keluar dari Unpar, nah baru dia narikin misalkan saya dari Unisba masuk, udah gitu dari beberapa kampus masuk. Itu 2001, 2006 itu ngeluarin album. Ngeluarin album tuh baru 2006. Indie. Itu skupnya cuman di Bandung sama Jawa Barat aja kayaknya. Genre apa itu Kang? Kita ini multi genre sebenarnya. Apa aja tuh Kang? Apa aja di album pertama aja udah judulnya The Greatest Hit Volume 2. Langsung Greatest Hit Volume 2. Mimpi kita kita bikin album Greatest Hit-nya dulu. Nah, nanti kalau misalkan band kita maju terus nih, bikin album, nah ini satu lagu ini dimasukin ada di sini. Jadi bikin album, nah satu lagu ini dimasukin ini. Jadi kita bikin Greatest Hit-nya dulu aja. Nah, baru nanti lagu-lagunya dimasukin ke album-album. Mimpi kita seperti itu. Ternyata udah 24 tahun sekian ini usia kita, albumnya keluar 3,5, cuman 3 album setengah. Jadi yang Greatest Hit dulu tidak terakomodir. Gitu. Nah, itu masih dalam proses. Cuman kayaknya udah wajib kayaknya nggak akan nyampe ke berapa 12 album lagi. Nggak nyampe. 2006 indie. Nah, 2009 itu menasionalnya itu 2009 dengan lagu C A minor. Lupa ingat. Itu juga masih genrenya sama, ada dangdutnya ada popnya, ada rocknya, ada balladnya, ada 80s-nya, semua itu ada di Greatest Volume 2 itu ada. Nah kalau di Bandung kan biasanya kiblat-kiblatan tuh Kang, zaman dulu tuh Kang. Nah kiblatnya kemana tuh berarti kuburan? Gak ada, kita bikin sendiri aja. Oh nggak menoleh ke siapapun ya? Tapi zaman itu seingat aku ya. Zaman itu di era yang sama itu ada kuburan, ada PHB. Ada Harapan Jaya. Terus ada dua lagi. Yang segenre tuh ya? Bukan segenre. Jadi entertain lah gitu. Oh, band entertain. Band ngaco gitu. Band ngaco. Karena sebelum-sebelumnya kan ya itu tadi. Termasuk serius ya? Serius. Ada serius gitu. Jadi di era itu entah tahun berapa itulah, awal-awal tahun 2000-an. Itu bermunculan kayaknya secara kebetulan ya itu. Ya itu kuburan, Harapan PHB, Jaya. Harjai, serius, Hijri namanya ada 5 aja.
Itu ya siapa pesawat tempur apa? Enggak, beda. Bukan, beda itu itu ya. band-band yang ngaco lah ini mah bisa dibilang Jadi, band ngaco, enggak serius. 5 band ini dari Bandung bisa dibilang mereka tanpa genre itu. Oke. Tanpa genre karena memadukan hampir semua genre yang ada saat itu, yang tren saat itu jadi satu band, satu ini musikal gitu. Iya, nggak dimusuhin tuh Kang Ote zaman dulu tuh ya yang begitu-begitu. Kan biasanya enggak ya, nggak ada yang gap-gapan gitu ya. Karena kita enggak gini, karena kan kalau misalkan kita ini kan orang juga ngelihat udah langsung full entertain. Mungkin yang dimusuhin tuh misalkan yang apa ya zaman baheula lama borok ya. Apa banci gitu, borok. Maksudnya gini, zaman dulu main banyak musuhnya cuma 5 minutes. Iya. Nggak tahu kenapa banyak banget yang musuhin band itu zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu banget. Alasannya nggak, kalau tahu pun mungkin saya lupa alasannya apa. Tapi zaman dulu tuh di panggung-panggung di Bandung si 5 minutes ini sangat dimusuhi gitu. Tapi nggak tahu kenapa, soalnya orang-orangnya kan baik terus berteman sama kita gitu. Iya. Masih dulu tuh kan genre-genre misalkan yang apa? Punk sendiri. Yang punk sendiri. Kalau misalkan keluar dari itu dicengin kan. Nah, yang biasanya dihujat tuh yang dia ngaku-ngaku punk tapi ternyata lagunya enggak. Nah, yang gitu-gitu kan biasanya tuh yang gitu. Biasanya yang gitu. Kalau zaman-zaman dulu tuh gitu. Tapi kalau misalkan kita mah tampilannya udah kayak gini, udah ngaco. Orang juga udah ya di rumah ada band ngaco. Gitu, enggak yang mengaku-ngaku saya ini underground sejati gitu. Nah, taunya bawain lagu ini, nah enggak gitu. Kita memang entertain gitu. Soalnya kalau misalkan band metal gitu ya, atau enggak punk lah paling gampang gitu ya. Oh major label nih, musuhin major kayak label. Gitu. Itu kan. Zaman lu tuh kayak gitu. Zaman lu tuh kayak gitu. SID tuh ada era digituin tuh Kang, dibakar panggungnya Kang gara-gara masuk Sony Music kan. Kayak gitu. Ya, banyak. Seven dimusuhin. Masuk Coil enggak? Coil juga masuk label. Alpha Record. Kita enggak pernah. Enggak ya. Zaman Alpha Record nggak dimusuhin tuh. Nggak ada tiba-tiba kita nggak pernah mengalami kayak gitu, kayaknya belum pernah. Belum pernah. Iya. Berarti langsung mulus aja gitu. Mulus mah enggak, tapi nggak pernah ada hujatan. Nggak pernah ada kejadian dihujat karena urusan itu gitu. Karena urusan label perlabelan ya. Gitu. Karena kalau band-band kayak punk yang gitu ya kayak SAD apa segala macam. Iya. Tapi kayak Rocket Rockers kan enggak. Iya. Nggak misalkan masuk label dia enggak karena Rocket Rockers tuh kalau nggak salah pas dia major label dia kasih lagu kenceng, pas lagi indie dia kasih lagu pelan gitu kayak kalau nggak salah begitu skemanya tuh dibolak-balik. Tapi memang zaman itu Coil sendiri juga Kang Ote memang dibilang ini kalau industrial itu jarang Kang, jujur aja kayak Nine Inch Nails tuh jarang Kang, band-band begitu mah zaman dulu. Sebetulnya nggak gitu sih. Sejujurnya nih ya. Iya Kang Ot. Musiknya Coil tuh sebetulnya apalagi pas awal kita ngerilis lagu. Iya. Kalau mau dibilang genrenya malah mungkin mix antara grunge sama industrial itu. Enggak, sama shoegaze. Sebetulnya album pertama Coil tuh shoegaze gitu. Oh gitu. Oh iya. Tapi saya selalu memakai kaos Nine Inch Nails zaman dulu. Pakai yang Nin gitu. Selalu gitu. Hampir setiap hari saya zaman dulu saya punya kaos Nine Inch Nails, ada mungkin lebih dari 15 t-shirt gitu. Jadi setiap pergi atau manggung atau apa, saya selalu pakai kaos Nine Inch Nails. Nah, itu yang orang bilang Coil band industrial tuh karena itu. Sebetulnya. Justru karena pakai baju kan. Iya, Kang, karena itu gitu. Kalau musiknya sendiri, apalagi kalau sekarang tinggal denger di YouTube gitu, cari aja album Coil yang pertama itu. Bukan musik industrial. Dibilang orang suka grunge juga tuh, arah-arahnya ke situ. Maksudnya bukan grunge sih, tapi lebih mix antara grunge dengan shoegaze gitu. Iya gitu. Kalau Kang Den mengikuti tuh ya era-era itu Kang Den. Oh iya dong, mengikuti. Iya, Memang kalau sebenarnya kalau Coil ini kan di atas kita sebenarnya agak jauh juga kan, berapa 93 94 keluar EP ya. Kita aja 2001. Sebenarnya ada gap sih di situ, tapi kita ini memang posisinya di menggemari itu. Jadi belum band-bandan. Bahkan ada jejak digitalnya kalau itu. Kita ini pas 2003 dari lahir
langsung menjudge bahwa kita ini band gotik nomor 2 di dunia. Oh siap. Gitu. Iya. Orang kan lihat dia mau merendah gitu ya. Nomor satunya siapa? Orang berharap menjawabnya ya nomor 1 mah biar band apa aja silakan interpretasi. Enggak. Kita langsung jawab Coil gitu. Langsung band nomor 1 tuh Coil. Saking kita segan gitu sama Coil tuh maksudnya respect. Jadi gini, kan ada orang tuh bukan lagunya kan misalkan kalau lagu mah kita akan bawain lagu Coil dong di panggung gitu. Enggak, bukan lagunya, tapi attitude rockstarnya gitu. Ini ngebente kita tuh pengen kayak gitu. Misalkan teatrikal di pengen ngancur-ngancurin tapi karena kita mah pas-pasan ya jadi kita nggak berani ngancur-ngancurin. Tapi sebenarnya tuh kita itu pengen digituin gitu, pengen wah pokoknya mah pengen kayak gini nih band kayak Coil nih, makanya kita tulis nih kita band nomor 2 deh setelah Coil gitu. Dia cukup segan untuk band Sabuga Coil datang gitu. Sabuga 2011 ya Kang Ot ya? Sabuga yang ini. Yang Sabuga yang kalau nggak 2010 2000 ya antara datang tapi Kang Den. Wah, udah terkenal mah. 2010 mah udah nggak di Bandung kayaknya. Iya, udah di Jakarta. 2010 mah udah nggak di Bandung. Banyak job dia tahun-tahun segitu. Gila udah manggung kemana-mana. Lagi edan-edannya. Iya, dahsyat inbox mulu itu. Nah, itu manggungnya itu sih sebenarnya. Iya, tapi kan tadi menarik tuh soal kaos tuh. Tadi udah ngomongin soal Nine Inch Nails juga kaos ada 15 kan. Itu kan. Nah, ini kalau buat yang kalian ini gua nggak tahu maksudnya Kang Ot mau dibahas atau enggak. Cuma di era itu lagi cokris, lagi era Cokris tuh Kang Ot. Belum tuh ya. Belum. Yang Nine Inch Nails dapat kaosnya dari mana berarti Kang? Sulit tuh Kang dapatin kaos itu. Dulu ada teman dia sekarang punya bengkel Zibek namanya. Kalau di dunia otomotif cukup terkenal. Dia sama adiknya stay di Amerika. Oke. Jadi selalu Bek, gue punya duit segini, tolong beliin kaos Nin, kaos Nin. Ya cariin aja pokoknya. Nah ternyata di kotanya dia saat itu emang lagi demam Nine Inch Nails lah. Jadi semua yang dia temuin dia beli gitu. Jadi dia balik bawa banyak segala macam kaos. Ya kalau zaman itu ya tahun-tahun segitu tahun 92, 93. Semua hal itu kan di sini nggak bisa dibeli. Iya. Jadi pinter-pinternya kita mencari ya mail order lah atau nitip teman lah dan segala macam. Iya. Karena saya dari kecil dulu waktu kecil seneng duren-duren kan. Iya. Pengen punya kaosnya gitu. Itu beneran nulis surat ke email gitu. Surat cinta ke sana gitu. Ke duren-duren tuh. Sampai dikirim sama dia beneran tuh Kang ya. Enggak, kita beli. Kalau zaman dulu kan di amplop biasa tuh. Iya. Ngirim uang. Jadi nuker uang dulu di bank. Jadi pound sterling, jadi dolar, terus dibungkus itu kertas karbon tau nggak? Iya benar ya. Dibungkus kertas karbon, dikirim kayak amplop biasa itu. Nggak wesel ya zaman dulu, bahkan nggak wesel. Iya harus kirim. Langsung mahal. Jadi mending kirim uang. Nah, gitu. Kalau kita ngirim wesel, kan ada biaya, ada ongkirnya. Jadi mending langsung kirim uang aja nggak, biar nggak ketahuan itu. Iya sulit dapetin itu. Album Nirvana dapatnya gimana Kang? Zaman dulu. Nggak suka Nirvana. Oh nggak suka. Nggak tahu juga lagunya, paling 1-2. Nah ini baru cerita nih, bahkan dia cuma 3 tahu lagu Nirvana. Nirvana cuma 3 sampai sekarang cuma 3. Berikut yang 2 hafal apa? Yang satu nggak tahu judulnya. Malah yang satu nggak tahu judulnya. Yang satu lagunya like David Bowie. Oh David Bowie. Yang satu sih Smells Like Teen Spirit. Gitu. Udah itu dong tuh Kang ya. Dan emang nggak suka, maksudnya nggak ngedengerin loh. Lagu Smells Like itu mah suka banget. Tapi zaman dulu berusaha dengerin satu kaset nggak bisa, nggak kuat. Nggak ada yang nyantol. Nggak ada yang masuk. Tapi memang kalau di era sekarang nih, Kang Den, Kang Ot, ya sekarang kan udah gampang ya, semua musik kita gampang konsumsi ya. Bahkan kayak Pupen kita cek di Spotify aja udah keluar gitu. Zaman dulu kan nyari Pupen, wuset setengah mati, nggak mungkin ada di mana-mana gitu. Cuma sekarang kita udah bisa dengerin Pupen gitu. Kalau sekarang kan segera gampang aksesnya, gimana Kang Ot? Lu ngeliatnya fenomena yang sekarang gitu, sama dulu yang lu berjuang gitu. Ya enak sekarang ya, soalnya zaman dulu tuh
kalau nginget hal itu gitu, itu sangat sedih. Saya kaset coil bisa ada di toko kaset aja. Drummerku tuh zaman dulu ngumpulin ini bekas PPN kertas pajak. Kertas pajak kayak kalau di rokok kan ada kertas pajak rokok tuh. Dia tuh ngumpulin PPN bekas dari kaset-kaset yang udah ada PPN-nya. Yang itu ditarik-tarik. Diambilin, ditempelin ke kaset coil. Biar si kaset coil tuh bisa ada di toko kaset gitu. Jadi toko kaset itu mau menerima kalau ada yang gitunya. Nah, diakalin gitu. Harusnya kan beli kan, yang gitu harusnya ada izin apa, diakalin, tempelin. Karena kita nggak dengan major label kan. Iya. Jadi se-painful itu gitu zaman dulu teh. Oke. Kalau bisa pengennya lahir tuh tahun sekarang 9. Oh, milenialan gitu ya. Kalau andaikan kita lahir, andaikan kita sekarang masih umur kepala 2 gitu. Terus si Coil nih anak bandnya masih umur kepala 2, kepala 3. Hari ini gitu ya. Mungkin akan jauh lebih sukses atau lebih entahlah. Ya, intinya dengan se-effort itu gitu ya, gitu aja kena dijalanin. Dengan se-effort itu bisa keluar di antara cuman 5 band indie kalau nggak salah, dia ada Pure Saturday, ada Coil, ada apa, ya itu. Terus bisa keluar. Telinga orang zaman sekarang teh bukan standar musik pop gitu. Yang sekarang iya. Telinga anak zaman sekarang tuh dikasih musik yang berat, kalau mereka seneng mereka dengerin. Jadi kalau zaman sekarang tuh musik-musik yang masuk kategori berat tetap bisa punya kesempatan untuk stand out, bisa didengar orang. Kayak contoh si Panturas tuh. Oh iya, Panturas. Panturas kan lagunya brengsek banget ya. Apa namanya? Nggak easy listening gitu. Iya. Nah, banyak banyak generasi zaman sekarang yang dengerin itu teh easy listening buat mereka gitu. Nah, kalau zaman dulu di Indonesia teh itu teh payah gitu. Jadi kalau band rock semua gitu. Jadi belum masuk kategori band metal ya. Masih rock gitu, hard rock. Yang laku tuh udah pasti lagunya yang slow. Semua band rock di Indonesia hanya laku lagu yang pelannya gitu. Ya, metronomnya harus yang pelan gitu ya. Mungkin banyak lagu yang saya nggak tahu ya, yang saya nggak tahu atau saya nggak dengerin, tapi mostly band rock itu pasti terkenal hanya dengan lagu-lagu yang slow. Tapi itu bukan kayak ini ya, Kang Ot. Memang manusia itu frekuensi telinganya segitu. Misalkan dia suka nih sama Metallica misalkan. Dia tuh suka sama Metallica. Cuman dia aja nih temennya nggak suka. Nah, ketika Metallica ngeluarin Unforgiven, nah frekuensi orang itu akan sama gitu. Ngikutin gitu ya. Jadi pasti yang terkenal yang lagu slownya. Nah, pas ketika ini ngegaetnya, oh gini Metallica, oh baru denger yang kerasnya. Tapi tetap enggak juga sih. Soalnya kayak gini. Si Nirvana teh lagu paling terkenalnya lagu yang paling berisiknya gitu. Ya kan? Di Indonesia pun seperti itu gitu. Iya, nyampainya jadi, gitu. Seiring waktu lagu tuh nggak ada batasan untuk mau dia slow, mau dance, mau hip hop yang ribet, mau gimana juga. Sampai akhirnya kayak zaman sekarang nih. Yang gue bilang tadi si Mas Baskara itu tuh lagunya nggak ada yang lagu-lagunya si Mas Bas tuh nggak ada yang isi listening gitu. Ya. Hindia ya. Pusing ya. Hindia, Fish itu nggak ada yang nggak ada yang isi listening. Sempet ngobrol nih sama kakak tuh. Siapa musisi yang favorit lah zaman sekarang? Saya jawab Baskara Hindia. Kenapa? Karena dia itu menurut saya jenius versi saya nih. Jenius versi saya. Dengan musik seperti itu, udah gitu dia sendiri mengakui bahwa suara dia kan tidak bagus ya, tidak bagus.
tapi klop gitu dengan dia tuh bisa menciptakan musik seperti itu klop dengan suaranya. Menurut saya jenius. Saya aja kalau ngulik lagunya Hindia, itu di merdu-merdu itu ya nggak enak gitu, maksudnya harus dia yang nyanyi. Harus gitu dia ya. yang nyanyi Harus gitu. Menurut saya ya itu bagus gitu. Menurut saya itu jenius seperti itu. Unik jadinya. Unik. Dan ya tadi kita nyambung ke Kang Ot, memang yang dengernya juga banyak. Udah gitu yang pendengar Hindia kan maksudnya banyak yang suka gitu, banyak yang suka, padahal ini menurut saya musiknya berat loh. Hindia itu berat kan sebenarnya musiknya, cuman diksi-diksi kata-katanya itu memang bagus menurut saya, meskipun susah dicerna tapi enak aja gitu. Menurut saya cuman Hindia yang bisa seperti itu gitu. Iya. Tapi emang Kang Ot menarik tuh Kang Ot. Soalnya pembahasan Kang Ot tadi soal Koil itu di zaman itu Kang Ot. Menurut gua tuh gua bisa bilang cukup jenius secara musik ya, karena ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa menangkap musiknya Koil di tahun itu, Kang Ot. Karena memang masih terlalu jadi kita merilis album. Katakanlah untuk rock ya. Iya. Untuk musik rock. Kita merilis album seperti itu, sementara di sini kurun waktu itu tuh musik rocknya aja Jamrud, Bumerang, tipikal band seperti itu gitu. Iya. Jadi terlalu jauh dari timeline. Dari timeline yang lagi itu. mainstream saat itu gitu. Iya, maksudnya ya benar Kang Ot. Iya. Walaupun sebenarnya kita tuh si Koil nih bukan band underground gitu. Tapi musik kita tuh nggak ada di mana-mana. Maksudnya di rock nggak masuk, di hardcore nggak masuk, di semua ini nggak masuk gitu. Metal nggak masuk. Jadi kayak yang bikin sendiri aja gitu. Makanya banyak yang menyimpulkan bahwa Koil itu industrial. Katanya apa? Oh kayaknya nih ini baru nih, genre baru nih industrial. Padahal di rock niatnya mungkin di rock, tapi dari rock juga nggak gitu. Terus Kang Ot? Ya makanya. Andaikan si Koil merilis albumnya 5 tahun terakhir, itu mungkin akan lebih banyak pendengarnya, karena anak-anak zaman sekarang tuh nggak terpatok sama genre atau musiknya gimana modelannya. Mereka punya pasar masing-masing sekarang. Ya gitu. Iya. Orang jadi kayak misalnya balik lagi ke si Hindia, Fish dan the Gang itu ya. Iya. Mereka tuh lagunya berat. Kalau mereka rilis albumnya materi mereka 30 tahun lalu, barang lah sama Koil. Itu nggak akan jadi apa-apa. Iya, nggak ada penikmatnya. Nggak akan bisa diapresiasi sama banyak orang gitu. Karena benar-benar dianggap ini apa sih gitu. Nah, beda lah gitu. Kalau anak sekarang dimakan yang gitu juga. Yang kayak gitu dimakan gitu. Dan benar-benar banyaknya teh banyak. Jutaan gitu. Jadi maksudnya di zaman sekarang teh mau materi lagunya super cemen, ngepop banget, atau gelap banget, atau sedih banget, atau gembira banget, atau ribet banget, ada aja. Kesempatan itunya tuh besar, kesempatan untuk didengarkan secara juta-juta tuh tetap ada gitu. Iya, bahkan ada yang band instrumental tuh Ali namanya. Itu ada aja penikmatnya tuh, pendengarnya tuh. Bahkan tadi gue pas dengerin, tadi kan pas jalan, gue dengerin Koil kan ngeluarin tahun 2023 ada ini apa kayak remake ya. Kayak yang Pecandu Narhotbah. Gue dengerin beberapa lagunya ya Kang ya. Gue ngerasa ada unsur Hindianya loh. Maksudnya kayak ada Fish-nya, ada Hindianya, kayak apa ya. Ternyata Koil tuh udah ngelakuin hal itu sejak dulu gitu, maksud gue Kang. Kayak maksudnya gitu. Kayak musik-musik yang kayak Hindia Fish tadi pas gue denger selitas pas Kang Ot nyanyi ya. Itu tuh ternyata pas gue dengerin liriknya juga termasuk liriknya juga ya. Ternyata Koil pas gue dengerin lagi Blacklight sama ini udah dari dulu begitu maksudnya gue Kang, gue ngerasanya vibesnya tuh vibes India. Kalau denger kita sekarang vibesnya Fish India gitu, nada-nadanya gitu ya, musik-musiknya. Tapi
Coil ternyata sudah melakukan itu sejak dulu gitu Kang. Makanya masuk akal. Dengan effort yang lebih besar malah. Iya, gitu. Dengan effort yang lebih besar. Maksudnya dengan peralatan dan sound yang mungkin tidak semegah sekarang gitu. Tapi Coil bisa menciptakan semegah itu zaman dulu gitu Kang, maksudnya. Jadi udah nyampe di situ Kang. Itu mah ini ya, apa namanya? Masing-masing pendengar punya ini sendiri. Ya, gitu pasti punya punya. Tapi memang untuk rekaman, untuk pekerjaan studio atau pekerjaan musisi ini, effort kita zaman dulu tuh memang super edan gitu. Iya. Dengan kondisi peralatan sangat minim. Iya. Terus kondisi keuangan yang sangat-sangat ya zaman dulu main band miskin semua kan. Jadi ya kalau mengingat hal itu gitu ya. Super painful aja karena kita harus hanya untuk mendapatkan sound kayak gini kita tuh harus melakukan ini itu sesuatu yang super jelimet gitu. Di itu juga dirasain sama kuburan. Kalau kuburan manggung Kang. Iya. Manggung. Kita ini kalau sekarang kan panggung itu suka ada LED, itu tuh musik background dulu pas masuk ada background. Kuburan tuh dari 2001. Pas masuk itu harus ada musik masuk yang mengiringnya tuh. Biasa kan langsung jeng. Ini mah kita play. Udah gitu harus ada teatrikalnya. Zaman dulu itu ngerekam itu pakai tip yang 1-2 gini kan. Ngetep sini, ngerekam ke sini, dibalik-balik, dibolak-balik, bikin kabarnya kan gitu. Itu kan susah. Iya benar. Dibanding zaman sekarang lah. Itu udah satu. Era ini udah beres. Udah untuk ngopi-ngopi itu kan, ngopi lagu tuh biar nge-remake lagu biar nanti ditampilin di panggung. Era itu terus kita CD. Udah gitu ada marakan CD writer yang gitu-gitu. Kita bikin konsepnya pakai CD. Pakai CD udah. Tapi playernya enggak ada. Mixernya kan enggak ada tuh. CD flash disk apa kan enggak ada. Kita beli CD player biasa. Oh, biar dicolokin ke mixer. Itu kan enggak ada band zaman dulu tuh enggak ada. Kalau sekarang mah kan laptop gampang. Dulu mah pakai VCD player. VCD player pas kita manggung, pas kita loncat, goyang, skip. Iya. Pas lagi ini openingnya mati. Mati gitu. Lari dulu ke belakang, gebrak dulu, dibuka dulu, di lap dulu, play lagi gitu. Di panggung tuh seperti itu zaman dulu tuh. Untuk kalau zaman sekarang kayaknya tuh pas lihat zaman sekarang, aduh enak banget ya sekarang mah kita punya yang punya apa? Ada. Ngedit LED-nya kita punya, apalagi sequencer. Wah, itu udah pas ada sini rame-rame sequencer tuh bagi kita tuh, ini tuh harusnya dari 10 tahun yang lalu gitu karena kita mah harusnya melakukan ini dari dulu gitu. Tapi Kang Den, kita manual, kita mah dulu. Nah, masalahnya Kang Den, dulu tuh jadinya soundnya ada karakternya Kang. Kalau mah dulu ya, kalau sekarang itu mesin banget gitu. Maksudnya teknologi banget. Kita Mesa malah lebih canggih ya. Iya, misalkan kita mau soundnya Mesa Boogie gitu. Mesa udah ada di laptop, kagak usah beli ampli lagi. Kita mau Orange gitu atau enggak Marshall JT yang keberapa gitu. Kalau zaman dulu kan, wah ini kayaknya Marshall mah harus cocoknya apa sama Fender mah kawin gitu. Akhirnya kita cari tahu Fender yang mana nih, yang Strato apa yang Tele yang cocok sama si Marshall JT ini misalkan gitu kan. Nyambung ke ini ke siapa yang punya. Iya, jadi main band itu wah saya pengen bikin popang nih. Siapa yang punya Fender nih? Jatuhnya kan gitu kalau zaman dulu kan. Siapa yang punya gitar. Kalau sekarang makanya fenomena kenapa banyak solo. Kalau sekarang kan tinggal bikin. Beken solois keluar baru aja nyari band belakangan. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kan siapa yang punya Fender nih? Baru deketin. Siapa yang punya Gibson nih? Siapa yang punya Gibson nih? Ayo lu bisa main gitar enggak? Nih biar karakter Gibsonnya keluar. Gitu manual banget. Guliknya tuh enak Kang Dan zaman dulu. Misalkan wah kita mau cempreng suaranya nih, tapi pakai Gibson dapat enggak gitu-gitu. Kalau sekarang kan udah sequencer semua, sudah canggih semua, enggak ada karakternya gitu. Nah, kalau Kang Ot melihat fenomena sequencer gini, Coil manggung terakhir pakai sequencer atau enggak? Atau masih live biasa? Kita mah pakai sequencer dari tahun. Udah dari dulu ya. Dari Sabuga udah pakai tuh ya. Dari tahun alatnya dia yang punya duluan loh. Iya. Dari tahun 96 kita udah pakai sequencer. Yang lain jadi kan kayak tadi Denny bilang pakai CD player. Kita mah udah pakai mini disc gitu. Nah, si mini disc ini mah kan jarang tuh yang punya siapa. Jatuh juga
jatuh kesenggol dia nggak jet gitu, nggak berhenti, nggak skip, gitu. Maksudnya saat itu karena kan kita kan cuma berempat, sementara di album kita suara teh banyak gitu. Iya, soundnya banyak ya. Soundnya banyak, jadi ada yang nggak bisa karena cuma berempat, kita nggak punya budget untuk nambah personil, nambah keyboardis, nambah pemain gitar lagi, itu nggak ada budget. Jadi saat itu karena kita kan senang band-band kayak Duran Duran, kayak Depeche Mode gitu ya. Iya. Kita nyari tahu band-band ini tuh gimana sih cara live-nya gitu. Mereka kalau live tuh gimana? Nggak semua instrumen masuk bisa gitu, ada yang tapi kok main. Ada gitu kan. Tapi kok ada ya? Iya. Itu. Duran cuma berlima, nggak. Kok ada suara orkestra? Ada suara segala macam. Nyari zaman dulu nyari literatur itu gitu. Ternyata mereka semua pakai tape deck. Jadi seluruh bunyi yang nggak dimainin direkam di kaset. Ya udah, mereka pakai tape deck gitu. Kayak kata Kang Den ya, tadi. manual, tapi kalau manual. Tinggal perbedaannya alatnya aja. Yang situ mah dia mah udah tahu karena udah sering. Nah, kalau kita kan pengetahuan terbatas, ya nggak ada aja. Tapi gitu. udah dipakai kan tapi akhirnya balik kita pakai Medis sampai tahun 2000-an lah. Sampai tahun 2000-an terus saat itu kan bendanya kecil ya. Iya, kecil mini disc ya. Cuma segede handphone lah. Lebih kecil dari handphone. Itunya terlalu kecil, displaynya kan terlalu kecil. Jadi kadang-kadang karena hektik manggung, ngeplay lagu A. Maksudnya ngeplay lagu A. yang ngeplay lagu B, lagu C dan segala macam. Terlalu ribet lah intinya. Akhirnya kita balik pakai kaset. Oh, kaset. Oh, pakai kaset. Laptop ya? Oh, laptop belum ada ya. Belum ada, belum kepake, Kang. Masih kalau dulu udah ada, kita udah pakai tuh laptop tuh. Iya, kalau laptop ada kayaknya Koil duluan dah itu pasti pakai itu. Kita udah nyoba pakai komputer. Bawa komputer, bawa laptop. CPU, maksudnya komputer gitu. Iya. Tapi kan terlalu bodoh ya. Maksudnya. Iya. Kan komputer zaman dulu kan buat startnya aja. Iya, lama. Dari kita nyalain power buat nyala itu lama banget kan. Iya. Terus zaman dulu tetap kena getaran, kena itu teh. Skip gitu. Komputer skip, laptop skip. Dan laptop zaman dulu secanggih-canggihnya, semahal-mahalnya, itunya kecil, RAM-nya kecil gitu. Iya, nggak bisa muat banyak. Dan zaman dulu belum ada sound card. Iya, jadi kalau nggak muat di laptop, di komputer udah ya. Laptop tuh cuman stereo aja gitu. Jadi baru akhirnya sampai tahun berapa ya? 2000 sekian itu kita selalu pakai tape deck, bawa dua tape deck. Colok. Jadi ada yang operator yang satu lagu satu kaset. Oh gitu. Jadi lagu ini udah jelas nih lagu oh ditulis gitu ya. Lagu nomor 1. Gue tuh mau nyebutin judulnya tapi lupa. Saya tuh lupa dengan judul lagu Koil. Jadi lagu 1 kenyataan dalam dunia fantasi sudah sok tulis. Fantasi, set. Dah, lagu berikutnya, lagu kedua Aku Rindu. Ganti kaset di tape yang ini gitu. Jadi kayak DJ tapi berupa kaset gitu. Oh, jadi yang ini ngeplay siap udah standby lagi yang sebelahnya. Ya, udah standby. Lucu juga. Gitu. Jadi yang ini siap standby, yang ini standby kayak gitu. Itu sampai tahun kayaknya ada 2005 2006 masih begitu ya? Masih pakai kaset. Ih, seru juga Kang Dende begitu ya, muter-muter begitu ya. Lewat 2007 tuh ada baru laptop tuh dunia perlaptopan mengalami lonjakan teknologi lah. Iya benar. Si itunya udah mulai RAM-nya mulai 8 kalau nggak salah tahun-tahun 2000. Ya udah mulai naik tuh ya. Dan bisa upgrade sampai 16 kalau nggak salah. Nah itu baru bisa dipakai untuk manggung. Oh makanya Sabuga mah udah laptop, Sabuga mah ya. Karena udah ada sound card zaman itu.
Oh itu mau soundnya udah canggih, mau Sabuga mah. Waktu Sabuga kan udah direkam ini ya, maksudnya udah direkam audio ya, rekam audio dan video gitu. Zaman itu kan 2011 kayaknya jarang banget tuh ada orang ngerekam kayak gitu kan, musik gitu kan. Itu tuh udah kualitasnya tuh soundnya tuh udah wah. Begitu denger itu kan kalau gua mah nggak datang langsung bang itu Kang, maksudnya ke Sabuga kagak mungkin kan. Waktu 2011 itu masih kuliah tuh di Jakarta, kuliah tuh di IKJ, nggak mungkin kepikiran mau ke Bandung nonton Koil gitu. Tapi dengerin kualitas soundnya mah udah setara band luar, maksudnya zaman Java Musikindo kan, misalkan Java Musikindo kan kita nonton dulu Kang Den ya. Zaman misalkan siapa Adi Subono datangin artis siapa, kita kan dengerin soundnya kan zaman dulu, soundnya gokil kalau band luar mah. Gimana cara ngejar sound kayak gini ya gini-gini. Ternyata Koil ngeluarin yang Sabuga 2011, ngeluarin audionya gitu ya. Itu tuh bener-bener kayak wah ini band luar ini mah. Udah begitu Kang. Ternyata karena udah mulai laptop tuh Kang ya. Zaman itu ya Kang Ot ya. Sebetulnya bukan karena peralatannya lah itu. Iya, mau udah soundman-nya itu mah ya udah. SDM aja. Iya SDM aja tuh ya. Iya. Cuma kan kalau zaman sekarang mah udah lebih gampang ya Kang ya. Maksudnya udah sekarang mah. Ya kalau zaman sekarang kan langsung. Selain peralatannya memang sangat mudah dioperasiin ya. Kalau 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, peralatannya udah canggih. Tapi SDM-nya belum. Iya benar. Jadi buat ngoperasiinnya, saya teh harus. Ini harus gini, ini harus gini, harus galak gitu. Nah kalau zaman sekarang. Anak muda teh udah pinter ya. Lonjakan anak-anak Indonesia ya. Lonjakan otaknya di 5-6 tahun terakhir teh jauh banget teh. Dan kualitasnya internasional gitu. Ketambah sekolah lah, nyekolah. Walaupun nggak sekolah tapi sekarang tahun berapa? 2025. 2018 ke belakang tuh. Masih ada bodoh-bodohnya lah. Lewat 2018 kayak ada sesuatu atau karena Covid ya nggak tahu. SDM anak-anak ini yang masih muda ini emang super speed yang jadi produksian apapun pinter gitu. Produksian apapun tuh wah ini kekejar nih, luar negeri itu kekejar gitu. Iya, kan kita bisa ngebedain kan CD abis nyetel Coldplay sama yang dari Indonesia misalkan. Iya dibarengin. Jomplang gitu kan. Iya kalau gitu dulu jomplang kan. Kalau sekarang tuh 2018. Bisa. Nah maksud Kang 2018 kekejar udah Kang Ot ya. Gitu. Ya misalkan kita dengerin kita mau sound kayak ini Metallica ini gitu. Bisa sama anak zaman sekarang mah kekejar. Emang canggih-canggih Kang. Gua punya ini aja kerja bareng ada namanya Asido, temen sekarang bantuin Sen Loko kan dia. Asido itu Kang kalau kita gua mau musiknya kayak gini. Di otaknya udah ada perpustakaannya. Oh yang maksudnya begini Bang. Langsung didengerin. Ya itu bener part begitu. Langsung ada bener. Kang, sekarang anak zaman sekarang yang Gen-Z sama milenial ke bawah udah cepet banget. Dan bukan hanya otak ya. Iya. Kemampuan main musiknya juga jago-jago. Sakit jiwa gitu. Bener-bener apa? Dulu tuh orang-orang yang jago gitar gitu ya, dewa gitar zaman dulu tuh. Apa ya? Kayak Jiku, anak-anak Riff. Anak Riff. Jikun, Ovi gitu. Edane gitu ya. Eet gitu ya. Ya. Itu kan anjing jagonya banget ya. Iya. Kurang ajar jago gitu. Dan kita tahu perjalanan mereka dari umur berapa sampai umur berapa sampai ada di level itu gitu. Iya. Nah kalau sekarang teman-teman anak saya masih umur 18, 19, masih under 25. Udah setara kayak lebih jago dari Eet. Gitu. Udah jago dari jago-jago. Ini Om Ian gitu. Udah lebih jago tuh ya. Lebih jago. Jadi benar-benar kayak yang makanya gue bilang lebih jago dari Eet. Itu jago banget, gila jago banget itu. Om Ed mah itu dewa itu mah. Iya. Kan anak zaman sekarang ya. Lu tahu Edane nggak? Edane. Tahu kayaknya Om katanya. Nah, lu bisa main gitar kayak gitu nggak? Mana coba dengerin lagunya Om. Cari di YouTube. Kasih saya 2 jam Om. Wah. 2 jam dengan solo-solonya semudah itu gitu.
Iya, berarti gila. kan lebih jago kan gitu. Berarti kan itu lebih jago. Maksudnya lebih jago mah enggak ya? Maksudnya berarti kan kekejar dalam 2 jam itu kan sebenarnya skillnya lebih kita nggak bisa kita teh tidak bisa ngomong lebih dia jago. lebih jago enggak gitu. Tapi adaptif gitu kali adaptif, ya. Iya, untuk meniru itu teh cepet. Ya. Itu teh gampang gitu. Buat zaman itu sekarang. Bukan meniru ya, Iya, bukan create. Iya, bukan create. Iya. Bukan berarti si anak ini nggak bisa create, tapi dia nggak dengar lagu tersebut dengan bukan sesuatu yang dia dengerin gitu. Dia cuma minta 2 jam. 2 jam lah. Om ini aja dulu ngerokok dulu. Ntar kalau udah gue panggil Om. Oke. 2 jam, 3 jam. Gue datang lagi teh. Iya. Udah aja. Iya, soalnya dulu kalau kita ngulik misalkan mau lagu Metallica, kita kan dengerin dulu berhari-hari. Wah, itu di kaset lagi. Di kaset lagi dengerinnya. Iya, rewindnya sulit kan harus ini zaman dulu kan harus di C, ini di D. Kalau sekarang dengerin doang tuh dari laptop ya diputer gitu. Speaker gede, gini langsung dapat C, D, F-nya langsung dapat. Begitu sekarang juga Iya. Lagu juga kan mainin kunci-kunci yang aneh kan? Iya, kunci-kunci gitu ya, minor ya. Yang mayor 7 segala itu kan jadi minor gitu. Benar-benar jadi nada. Kalau dulu kan cuma C mayor, gitu-gitu doang kan. Kalau sekarang itu kayak kunci-kunci yang antah berantah itu tuh bisa jadi merdu, jadi bagus gitu. Bagus gitu zaman sekarang. Tapi waktu gitu. Kang Ot yang bikinin si Fanny Sugi itu bikin apa Kang Ot itu? Waktu itu. Kayaknya ngerekamin dia kan ya? Kita bikin lagu kolaborasi. Cuman sampai hari ini belum dirilis aja. Oh, tapi kolaborasi Koil apa sama Kang Ot doang? Kang Ot sama Fanny-nya sebetulnya gitu. Saya sama anak saya bikin lagu itu. Terus dia teh ya ini mah yang nyanyi harus cewek kayaknya. Si Fan aja itu. Ya udah. Tuh mumpung lagi di Bandung ajak sini. Jadi dadakan dia datang ke rumah terus ayo take vokal. Udah kita take vokal langsung beres gitu. Dari siang sampai sore langsung beres. Cuman belum dirilis tuh ya. Belum dirilis ya. Malah yang duluan rilis malah yang sama kuburan nih. Padahal timeline-nya kayaknya kalau timeline duluan kuburan apa duluan Fanny Sugi? Fanny Sugi mah kesinian ya, Kang ya. Jauh udah setahun lalu. Udah lama. Iya kan kuburan juga yang ini tuh turut munding mah setahun juga kan. Ya kalau kuburan itu sebenarnya kita ngobrol itu di Oktober, obrolan awal itu di Oktober 2024 obrolan. Iya benar 2023 kali ya? Enggak. 2024. Baru 2024. Oke. Oktober. Nah, baru produksinya itu di Januari. Ya kita ngejar kan ini lagunya Tuturut Munding itu tema Ramadan religi, ya. Ramadan ya. Jadi memang kita inginnya keluar yaitu dipercepat aja sebelum Ramadan harus sudah rilis gitu. Jadi akhirnya pas rilisnya itu tanggal 26 kemarin kan 26 Februari. Iya, nah kalau nih sekarang nih podcastnya udah kayak wartawan nih gua nih. Kenapa religi lagunya? Udah mulai wartawan nih kalau awal-awal kan kita ngobrol ya. Ini mah udah kayak wartawan nih jatuhnya nih. Pemilihan religi berarti karena mau mau Ramadan ceritanya kan? Begini ya ceritanya. Kan udah wartawan ini. Makang Den saya mah ya. Nah, jadi dengan basic cerita yang tadi ya, dengan Koil yang kita kesegani apa segala macam otomatis ini band senior kan gitu. Nah, kita ini kan pengen kolaborasi dengan siapapun ya, maksudnya apalagi dengan band senior. Nah, akhirnya kita terbesit tuh untuk kita coba ini deh kolaborasi sama Koil gitu ya, mau nggak ya gitu. Nah, suatu saat kita tuh ada di satu event yang sama. Jadi kuburan dulu baru Koil, satu panggungan lah gitu. Di Bandung. Di backstage ya, di Bandung di backstage. Kita ngobrol Kang ya sambil iseng-iseng gitu karena kita cukup segan untuk mengajakkan gitu, takut siapa lu. Nah, takut digituin kan. Nah, kan kita bikin lagu kita kolaborasi yuk katanya tuh. Jawabannya langsung ayo. Belum tahu lagunya kayak gimana, belum tahu. Cuman dan kita juga pas setelah itu kan cuman ya udah itu mah ayo biasa aja. Ayo Asbun. Ayo Asbun lah. Karena nggak enak nolaknya kan lagi mungkin, ketemu. Gitu kan lagi ketemu mungkin gitu. Mereka berpikir seperti itu. Kita pikir. Nah, suatu saat ketemu pas latihan. Mungkin sebulan kemudian lah ketemu latihan. Di latihan juga sama. Kita duluan baru habis itu Koil. Di tempat latihan di studio yang sama. Nah, barulah di situ
kalau kita teh udah ngobrolin sama anak-anak, bener tuh. Tadi mau loh Koil gitu ya, pas itu mau, tapi lagunya apa lagunya? Barulah di situ kepikiran gimana kalau kita bawain tapi lagunya lagu religi. Jadi semakin out of the box. Itu sih pikiran kita. Jadi semakin out of the box. Kita sama Koil bawain lagu religi. Waduh. Kan agak-agak inilah gitu. Menyimpang ya. Menyimpang. Tinggal ngomongnya gitu kan. Suatu saat itu ketemu lagi. Tadinya kalau misalkan ketemunya di panggungan lagi di apa? Ya mungkin baru di situ. Ternyata ketemunya pas di situ. Ternyata lebih cepat. Ketemulah. Kang Ot, kita ini mau ayo collab teh jadi nggak gitu, ayo collab jadi nggak, ya ayo katanya tuh. Kang Ot gimana kalau misalkan bawain lagu religi kata tuh. Udah gitu kita dengerin kan lagunya Bimbo dulu, nih lagunya lagu Bimbo kayak gini, oh oke nih katanya tuh gitu. Nah di situ tuh singkat cerita di situ Kang Ot baru akan ya udah kita akan ngomong ke teman-teman yang lain gitu, karena yang lebih mengkurasi tentang musik itu Kang Doni ya. Kang Doni kata Kang Ot. Oh oke. Kita tuh deg-degan. Wah, diterima enggak ya religi? Karena di situ baru tercetus religi kan di situ. Wah, keterima enggak ya religi? Mau enggak ya dengan ide kita ini gitu. Nah, ternyata dapat kabar, ayo gas katanya. Nah, itu enggak tahu obrolan di belakangnya gimana. Boleh mau cerita dulu itu? Iya, soalnya kan band setan nah, Kak Koil mah ya. Nah, sok cerita itu gimana sampai ke oke. Nah, itu udah ceritanya Kak Koil. Karena di situ kan ada Kang Adam, Kang Doni yang secara musik wah, enggak kebayang nih gitu bisa. Ya mereka berdua mah kan kayak yang kuburan. Cing, kuburan teh lagunya jelek semua Itu kan. Jadi maksudnya kita bukan mau ngomong menghina kuburannya atau band lain atau gimana. Cuman kalau di kubunya Koil teh kan di dalamnya gitu. Kayak yang yakin lu teh mau collab sama kuburan gitu. Lagunya mah dengan kita teh dengan Koil nggak ya jauh berseberangan jauh banget gitu. Ya. Terutama ya gitu. Nggak akan nemu bagusnya dengan si kuburan mah lagunya jelek semua gitu. Nah jadi kamu begitu kan kalau saya sendiri kan ya itu di situ ininya apa namanya serunya di situ apa namanya menggabungkan sesuatu yang nggak mungkin ini loh yang jadi apa jadi sesuatu gitu. Jadi sesuatu buat kita gitu. Sesuatu buat kayak Koil ya. Maksudnya kita kan udah tua ya. Semakin tua kan semakin Koil kan bukan band yang katakanlah bukan yang karirnya bagus di dalam penjualan, dalam industri lah gitu. Tapi kalau kayak ada tantangan untuk materi lagu itu teh semangat gitu. Sebelum ini kita collab dengan Fish. Oh, udah ada tuh Koil. Jadi ada yang manajer kita dulu punya ide untuk coba lu bawain lagunya Fish gitu. Nah, dia pilih lagunya juga lagu yang anjing nih malah. Ini lagu gini amat gitu. Maksudnya si lagunya balik lagi jauh banget dengan format lagu Koil jauh banget itu. Iya. Nah hal itu teh bikin secara band ada apinya lagi gitu ya. Gitu. Iya Kang ya ada. Ayo yuk gitu nya ada tuh. Bukan masalah lagunya bagus atau jelek. Bisa nggak lu lagu kayak gini dikoilin sesuatu yang nggak lu suka dikoilin gitu. Nah itu yang jadi bikin band secara tim, secara kreativitas tuh on fire gitu. Ayo. Iya, jadi semangat lagi. Ya pulang ke kita kan langsung ayo. Nah, balik lagi kita kan ayo. Ayo lagunya ada Bimbo. Ternyata ngurusnya
agak susah karena publishing segala macam gitu. Nah, ada yang ngusulin nih lagu ini aja biar Sunda ada Sundanya gitu ya, ada mengangkat etnik gitu. Terus lagunya religi tapi nggak terlalu dalam banget lah gitu. Ini mah cuman temanya. Temanya itu cuman nyuruh Ramadan, puasanya gitu-gitu yang batal. Yang memang malah masih kita ada bercanda-bercandanya. Ya malah itu mah kita zaman muda lah kasarnya gitu. Iya. Nah, akhirnya diajuin lah itu. Oh oke. Wah ini udah oke nih, udah mau. Nah diajuin lah lagu Tuturupin. Itu cuman kayak digimanain kan sebenarnya kalau misalkan digimanain kalau kita kan harusnya ini Kang digimanain Kang, so kita mah ngikut aja. Harusnya kan begitu kan. Cuman kayaknya kalau gitu bakal lama nih karena masukin ke yang mau diangkat dari kuburannya apa kan mungkin gak akan tahu. Iya, ya benar, kan? Pasti kan koil mah koil aja kan gitu ya, kan. Ngikutin genrenya koil. Nah gitu kalau kuburan kan gitu. Makanya lalu kita bikin lah dulu. Ya udah kita bikin biar nanti pas presentasi ini lagunya langsung ada gambaran akan digimanain gitu kan. Akhirnya kita bikin sama Resa sama vokalis itu dibikin backing tracknya lah pondasinya lah sketsa dulu itu dia bikin rocknya itu kayak Avenged Sevenfold lah itu kayak itu backnya. Nah udah gitu kita kasih ide tuh masukin tam-tam biar langsung jomplang gitu biar langsung jomplang masukin tam-tam udah gitu masukin progresif dangdut zaman dulu tuh zaman Rita Sugiarto itu dimasukin tuh sama Resa tuh progresifnya semuanya masukin di situ dek dengan jahitan yang menurut kita ini udah cukup mulus lah. Kayaknya kalau misalkan dimasukin ke coil juga kayaknya coil nggak akan kering ya, takut kering kan keringe gitulah gitu. Nah kita ajuin lah ke coil dengan aransemen yang seperti itu. Nah kan tadinya Avenged banget kan. Nah kita tuh ngasih itu sok silakan yang bagian rocknya mah dikoilkan aja lah gitu dan akhirnya koilnya setuju untuk ya udah ini dimasak di kita aja semua dimasak. Jadi Kang Ot dengan on fire-nya itu tadi ya udah dimasak di kita aja semua. Jadi semuanya direkam di tempat kuburan. Di tempat kuburan enggak? Enggak di studionya Kang Ot kan? Ya, kita cuman basic track kan. Kita udah recording biasa pakai komputer kita. Oh, biasa. Jadi justru langsung di studio coil. Di ininya lah di perbagusnya gitu udah gitu dikoilkannya gitu di situnya udah gitu tam-tam itu diganti jadi darah buka. Nah, itunya mah udah pokoknya pas masaknya mah udah Iya, soalnya jadinya coil banget sih memang tetap coil banget tuh. Tetap ada jadi ada coilnya gitu, ada memang kita ya udah sok kalau misalkan mau dikoilkan silakan. Cuman kita punya part-part yang memang nggak ada di coil. Progresif itu kan nggak ada di coil ya. Iya. Musik progresif itu tuh nggak ada di coil. Udah gitu apalagi yang ada tam-tamnya itu nggak akan ada. Akhirnya dimasaklah bersama. Gitu, bersama jadilah Tuturut Munding. Jadilah Tuturut Munding seperti itu. Dah jadilah itu. Tinggal izin ke yang punya lagu. Oh belum izin. Belum izin kan kita harus izin juga. Kalau misalkan kosongan paling cuman iya basa-basi kan? Nggak enak juga. Kalau kita ngasihnya hanya obrolan sketsa yang masih kasar gitu. Iya. Jadi baru izin ke sana soal itu sama teman disambungin ke sana, pas disambungin ternyata ya di approve dengan sangat antusias lah ya gitu sampai kita nawarin untuk nyanyi di situ mau langsung ya udah saya nyanyi di situ part bagian itu ya Kang yang kurang lebih seperti itu di part yang darah bukanya nyanyi ke Kang Dulnya nyanyi jadi aja kita tuh bertiga jadinya kan jadi Coil Bin Kuburan featuring Dul Sumbang ya Dul Sumbang gitu. Kang Dulnya sangat antusias. Jadi buat kita juga jadi beban ya. Iya, legend jatuhnya ya. Kan kita mikirnya kita aja ya gitu. Datang terus minta izin dan urusan pembagian apa namanya? Royal. Royal yang gitu-gitunya kan. Nggak nyangka ternyata si Kang Dulnya sangat antusias. Jadi kitanya kan wah ini nggak bisa hasilnya setengah-setengah. Hanya katakanlah kita bisa maksimal hasil segini. Begitu Kang Dulnya ini banget antusias banget. Nggak bisa segini doang ini harus benchmarknya harus makin tinggi ya. Jadi ajak Kang Ot ini featuring paling serius katanya. Iya jadi serius. Kolaborasi paling serius. Soalnya gini. Kalau kita si Kuburan sama Coil kan tetap ininya sama tuh
batasan musiknya masih musik rock, masih inilah ya, masih ada di range yang sama lah gitu. Iya. Kang Dul masuk mah kan ini pop Sunda. Iya. Sesuatu yang benar-benar di luar. Dengan kuburan aja udah susah, apalagi ditambah ini gitu. Jadi kita harus mikirin, intinya mikirin blendingnya tuh biar nggak maksa gitu. Biar blendingnya sesuai alur. Yang hebatnya nih si Resa ini, si vokalisnya Kuburan, dia bikin aransemen dan komposisinya tuh udah dari awal sampai akhir tuh bener-bener, si Koil tuh jadi hanya dari segi kreativitas ya, nggak kerja banyak gitu. Jadi cuman masak doang gitu ya, masak juga lumayan itu kerja banyak. Cuman masak yang udah ingredientnya tuh udah jadi enak gitu. Kita mah hanya memasukkan riff gitar sama synthesizer doang lah gitu. Yang lainnya mah sudah jadi. Yang lainnya udah dibikin sama si Resa gitu. Wah, jadi top. Tugas si Koil itu hanya ke detail rekaman, detail vokal, hal-hal yang secara teknis biar apa namanya, hasilnya biar super maksimal gitu. Iya. Tapi dari segi aransemen, segi kreativitas si Kuburan udah mereka lakukan semua gitu. Cakep berarti Kang Den udah. Cakep banget. Ya gua dengerin sih oke sih itu mah. Tambah Kang Dul masuk kan. Nah, jadi nambah beban lagi. Wah, ini pop Sundanya harus ini, suaranya harus gini. Dan kita ngasih jadi part itu dan part si Kang Dul itu teh saya bikin mixingannya teh kayak sound orang azan. Toa masjid ya, toa masjid. Jadi kayak kita ngedengar sesuatu yang keluar dari speaker masjid gitu. Iya. Pas partnya Kang Dul. Nah, saya teh nggak ngomong ini ke siapa-siapa, hanya ke si Al. Nah, pas kita ketemu si Dul, si Dul ngomong gitu, ini vokal gua kayak dengerin di masjid ya. Nah, dia senang sama itu gitu. Kan langsung kena. Kita nggak bilang. Kita nggak ngomong karena itu sangat susah. Jadi kalau vokalnya doang, udah terdengar seperti itu. Tapi kan belum dimasukin instrumen lain. Begitu masuk instrumen lain teh, itu teh akan berubah gitu. Nah, si Kang Dul tuh seneng banget dengan sound vokal dia di situ gitu. Nah, jadi ya mau nggak mau lumayan ribet untuk rekaman itu gitu. Ada diskusinya tuh di part itu sama kita juga, kata ini gini, sedangkan kita pengennya instrumennya banyak masuk nih di pas bagian itu. Nah, tapi ada menonjolkan ini suaranya gitu. Jadi tapi pas setelah diskusi akhirnya ya jadilah seperti ini. Dan ya, tidak mengecewakan Kang, menurut kita pas bagian itu juga udah luar biasa bagus tuh pas bagian. Jadi ada nuansanya gitu, berbeda. Jadi ada dua part itu. Ya, yang part ininya simple, part ininya part Koil banget, yang Koilnya banget, Kuburan ini baru partnya pop Sunda itu. Tapi emang kalau buat kalian semua bisa didengerin tuh di Spotify, sudah di Apple Music apa semua udah ada semua ya. Iya. Bahkan tadi dikasih merchandise ya Kang ya. Kita juga bikin merchandise. Kita bikin sarung celana. Celana buat lebaran. Oh, ada? Ada merchandise-nya, terus ini tas. Kenapa juga. saya nggak sarung celana buat lebaran? Wah, ada, siap, gampang, tinggal dikirim. Iya, kita bawanya tas ya. Iya, ini Koil X Kuburan ya, kelihatan ya Den ya. Iya. Tuh, dapat tas, alhamdulillah. Ini bisa buat mudik. Saya kan mudik, Kang. Iya. Sarung celana dan baju koko ya kita bikin. Ada baju koko juga. Ada baju koko. Boleh Kang, baju koko dikirim. Tinggal dikirim. Iya. Jadi ini bisa dibeli di mana ini? Di e-commerce, Tokopedia bisa gitu-gitu. Shopee ada. Ada. Udah ada, tinggal di browsing aja. Jadi apa Koil X Kuburan gitu aja ya. Iya, jadi atau di IG kita juga suka mempromosikan nih sekarang nih, ada Koil official ya, dan band Kuburan. Ya, band Kuburan ada ya. Lihat aja @band Kuburan. Ya, jadi bisa dicek di sana, lagunya juga tuh Turut Munding bisa didengarkan di sana. Dan kita pas rekaman ini lagi puasa teman-teman,
Tidak terasa mau buka puasa. Wah, ya tinggal 10-5 menit lagi. Iya, tiba-tiba udah mau buka puasa kita. Guys. Iya, makanya. Jadi buat Kang Ot terima kasih banyak Kang Ot ya. Terima kasih loh. Iya, Kang. Makasih Kang ya. Sama-sama terima kasih banyak. Pokoknya buat yang udah nonton, kita bertiga buka puasa dulu. Thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa Tuturut Munding di Spotify, semua platform, dan belanja merchandise-nya. Thank you. Thank you.